Polda Metro Jaya sudah menaikkan laporan Jokowi soal pencemaran nama baik ke tingkat penyidikan. Ini artinya polisi akan segera menetapkan nama-nama tersangka. Kita akan bahas hal ini, saudara, bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yang sudah hadir di studio. Ada Bung Roy Suryo, lalu ada Presiden Petisi Ahli yang juga sudah hadir. Di studio ada Bung Pitra Romadoni dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom, tetapi kami masih menunggu kehadirannya, saudara. Ya. Bung Roy, Bung Pitra, selamat petang. Apa kabar semua? Petang juga pemirsa Kompas TV. Saya ingin langsung tanyakan ke Bung Roy Suryo. Ya. Bung Roy, setelah Polda Metro Jaya menetapkan pelaporan Pak Jokowi ke tingkat penyidikan, apakah hal ini membuat Anda gentar? Karena tidak main-main, Anda berpotensi menjadi tersangka. Enggak apa-apa, enggak lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Jadi di dalam hukum itu kan statusnya semua orang sama, dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali, karena sebenarnya masyarakat juga bisa menilai kok gitu fakta-fakta apa yang sudah terungkap dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Barreskrim yang kita sajikan kemarin pada saat gelar perkara khusus. Oke, artinya hal ini juga kemudian akan ataupun tidak akan mengurangi tekad Anda untuk membuktikan tudingan Anda sebelumnya? Insya Allah tidak. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami dilakukan, ya apakah itu namanya perkayasaan atau apa, sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, hablum minanas. Ya, kita yang lebih penting itu kejujurannya, hablum minallah. Kita yang dengan yang di atas, dan saya percaya penuh sebenarnya fakta-fakta itu atau bukti-bukti itu sebenarnya loud and clear ya, hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir. Ketika nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini, Anda siap datang? Oh siap. Pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Apakah nanti di panggilan pertama atau panggilan kedua, saya juga tunggu rekomendasi dari para ahli-ahli kuasa hukum kami untuk memberikan advice mana yang terbaik. Oke, saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, bahwa seperti yang tadi kita sudah bahas, polisi ataupun Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Apakah hal ini sudah tepat? Unsur apa yang sebenarnya terpenuhi menurut Anda? Saya kira sudah 2 bulan lebih penyidik melakukan penyelidikan ya untuk menemukan adanya bukti dugaan tindak pidana atas persoalan ini. Ini antara Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri adalah 2 hal yang berbeda. Betul. Dengan pasal yang berbeda juga. Yang pertama yang di Mabes Polri terkait dengan ijazah ya. Terus yang di Polda Metro Jaya itu terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi 2 hal yang berbeda yang harus dibuktikan. Nah, di dalam laporannya Pak Jokowi ya, kita melihat bahwasannya laporan polisi itu terkait dengan pencemaran nama baik, pasal pokoknya yang dijuntokan pasal 32 yaitu pengubahan data elektronik yang ancaman pidananya 9 tahun penjara. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, di dalam KUHP kita apabila memang adanya dugaan tindak pidana, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, tinggal satu proses lagi, terlapor dipanggil 1 kali lagi, baru adanya penetapan tersangka untuk melengkapi BAP penyidikan. Nah, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terlapor tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Karena apa? Karena kita melihat bahwasannya para terlapor ini telah menuduh secara langsung, tidak ada katanya dugaan, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Sehingga apabila memang kita sudah menuduh, berarti kan kita sudah menghakimi seseorang. Sehingga apa yang kita tuduh tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, persoalannya adalah kita menuduh ijazah ini palsu, padahal fisiknya saja kita belum lihat. Nah, berdasarkan gelar perkara khusus yang kemarin, bahwasannya Mas Roy Suryo, Pak Rismond, dan lain, mereka lebih mengedepankan, saya lihat data itu data ELA katanya, error level analysis. Kalau ELA ini kan pemeriksaan dokumen elektronik, bukan dokumen analognya ataupun fisiknya. Ini yang menjadi persoalan gitu. Sama halnya seperti kita
memegang benda cair seperti air ya, kita tidak bisa merasakan itu panas atau dingin kalau kita pegang. Tapi kalau cuma dipoto saja, itu kan kita tidak bisa menelitinya seperti itu. Saya ingin tanyakan, artinya analisa dari Bung Roy Suryo terkait dengan ijazah Pak Jokowi dengan uji ELA, termasuk juga tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, apakah ini kemudian dapat dikatakan bahwa ini penghasutan dan fitnah? Oke, berbicara konteks penghasutan tentu harus kita lihat dulu unsur delik daripada perbuatan tindak pidana penghasutan tersebut. Oke. Yang pertama apa yang dihasut dan siapa yang terhasut kan gitu. Ya. Nah kalau memang tuduhannya itu Menurut Anda apa yang dihasut? Ya. Atau apa yang Yang mungkin yang difitnah? kalau muatan daripada penghasutan ini yang pertama adanya provokasi. Kita lihat dulu, Provokasi. sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tinggal nanti penyidik akan melihat apakah ada kegaduhan yang timbul setelah dilakukannya contohnya konferensi pers besar-besaran terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Ini yang menjadi problem serius gitu loh. Saya langsung ingin tanyakan, Anda disebut memprovokasi publik, ada preskon, ada upload media yang kemudian sangat masif. Tanggapan Anda? Ya ini lucu ya. Karena sebenarnya kalau dikatakan menghasut, pasal itu juga sudah ada putusan MK, Mas Dimas. Putusan MK, jadi itu bukan delik formil lagi, tapi delik material. Dan jangan salah, delik materialnya harus ada korban yang merasa terhasut dan kemudian itu menimbulkan gerakan. Jadi bukan dibalik, bukan kemudian adanya rekayasa demo di Malang, di Solo, di depan Polda, yang kemudian mereka malah menyerang saya. Lah itu kebalik pemahamannya. Harusnya demo itu orang-orang yang kemudian menyerang siapa yang merasa terhasut, kemudian menyerang apa yang saya hasut. Gitu ya. Jadi yang namanya dihasut itu juga pasti harus dipelajari lagi. Ini adalah statement ilmiah. Ya betul tadi kata Mas Fitra, ya bahwa yang dipresentasikan itu adalah elektronik. Ya karena pasal yang dituduhkan di pasal 32, 35 itu adalah dokumen elektronik gitu loh. Tapi sebenarnya sekarang soal dokumen elektronik dan dokumen biasa itu santai aja, biasa aja Mas Dipo. Kita sekarang kalau meriksa sidik jari, ini rumusnya daktiloskopi namanya ilmunya. Ya saya juga belajar di situ. Kan nggak mungkin lagi sekarang meriksanya pakai cara-cara kuno manual ditempel dulu, kemudian dilihat pelan-pelan. Sekarang udah masukkan aja ke komputer, itu analisa elektronik dan kemudian clear. Jadi sekarang adalah ini kemajuan zaman. Jadi artinya puslapfor pun juga pasti harus menggunakan analisa-analisa yang berbasis elektronik untuk juga meyakinkan meskipun dokumen itu yang katanya analog. Lucunya lagi, ketika gelar perkara khusus kemarin, jangankan elektronik, kan mereka akan nyebut analog, jangankan yang analog, yang elektroniknya aja nggak dimunculkan, apalagi yang analognya. Artinya Anda membantah bahwa analisa Anda ini tidak berdasar karena yang harusnya dilakukan secara analog Anda lakukan secara digital. Nggak apa-apa, itu juga semua juga sekarang melakukan juga secara digital. Sekarang kalau orang mau men-tracing sesuatu juga perlakuannya digital. Ijazah itu pun harus ya di-scan dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti. Kalau tadi dikatakan harus dirasakan, dengan foto pun kita juga bisa kok. Ada foto yang kemudian itu bisa menimbulkan misalnya thermalnya kayak apa, ya suhunya kayak apa. Ini zaman sudah abad ke-21, jadi kamera yang saya guna pun kemarin untuk memotret skripsi, itu bisa memotret kualitas kertas, namanya kertas kuno, kertas baru. Oke, saya ingin ke, silakan Bung Fitra. Terkait dengan data elektronik tadi dan analog tadi, ini harus dilihat juga sumbernya itu didapat dari mana. Sehingga ada pasal Junto 55 di situ turut serta. Jadi sumber yang mengupload ini juga harus dilakukan pendalaman terlebih kalau perlu. Yang mengupload itu juga harus ditersangkakan. Setuju. Karena apa? Karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Yang mengupload foto ijazah pertama kali. Iya, itu kader PSI. Jadi namanya ini yang harus dilihat, jangan juga istilahnya terputus di dalam Roy Suryo, Rismon dan lain-lainnya. Nah, tinggal lagi saya lihat juga kemarin si pengupload pertama itu Dian Sandi nih ya. Dian Sandi sudah diminta keterangan, sudah diperiksa. Nah, tentu kan harus dilihat dulu motivasinya apa. Apakah ada pengubahan data elektronik di dalam penguploadan ijazah tersebut? Apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi tersebut asli atau palsu? Di situ nanti akan kena pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarluaskan data pribadi ya. Menyebarluaskan terkait dengan data elektronik, ada pengubahan juga di situ kan. Iya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya, seolah-olah itu asli. Karena unsur pidananya seperti bunyinya dan ancaman pidana itu 9 tahun bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu ya saya kira proses hukum ini kita hormati dan kita hargai karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan terbatas. Saya ingin tanyakan Bung Mitra, karena tadi kan Anda menyebut sumber yang kemudian diupload di Twitter, dan ini menjadi hal yang kemudian digunakan oleh Bung Roy Suryo. Tepat nggak metodenya? Yang pertama dari segi delik pidana ya kita harus melihat adanya mens rea. Ya, mens rea itu kesengajaan daripada pelaku.
sehingga menimbulkan contohnya tadi yang dibilangnya tadi kegaduhan, pengasutan, provokasi, pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Nah, ini harus dilihat oleh penyidik motif daripada para terlapor ini apakah memiliki motif jahat atau seperti apa, itu nanti di mensrea akan diuji di dalam BAP tadi. Nah, tinggal nanti akan dijelaskan oleh terlapor dia dapatkan dari mana dokumen elektronik tersebut sehingga diuji dari error level analisis gitu loh, karena data fisiknya itu tidak diperoleh. Saya ingin ke Prof. Jamin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Prof. Jamin, Anda melihat bahwa ketika orang pertama yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi ini di media sosial, mensreanya apa menurut Anda? Pertama kita harus periksa dulu ya tentunya orang tersebut oleh penyidik, apakah motif daripada mengupload itu benar-benar berasal dari ijazah aslinya yang didapatnya dari institusi yang berwenang. Institusi yang berwenang ya tentu karena dulu ijazah itu tidak ada duplikasi, yang hanya ada fotokopi, yang pemilik asli lah yang pemegang itu. Dan pemilik asli juga diperiksa, pernah nggak dia menyerahkan dokumen itu kepada orang yang mengupload. Nah, itu harus diperiksa juga, karena kalau dulu ijazah itu nggak ada aslinya, yang asli pemegangnya ya pemilik ijazahnya. Baik, Prof. Jamin. Jadi tentu kita harus diperiksa terlebih dahulu. Begitu. Ya, izin Prof. Jamin bahwa peningkatan status penyidikan oleh Polda Metro Jaya ini tidak dibarengi dengan penetapan tersangka. Apakah ini hal yang lumrah atau seharusnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan tersangka? Dalam suatu proses penyidikan itu artinya mengumpulkan dua alat bukti, dengan dua alat bukti itu akan ditemukan tersangkanya. Jadi nggak benar kalau ditetapkan dulu tersangka baru dikumpulkan alat bukti. Harusnya dikumpulkan dulu alat buktinya, baru dengan alat bukti itu nanti ditemukan tersangkanya. Di hukum acara pidana itu begitu. Jadi tidak boleh menetapkan tersangka baru alat buktinya dimasukin. Saya sedikit mau menyampaikan ya, terkait dengan ijazah yang dijadikan tadi dianggap palsu dan segala macam. Tapi di Polda ini kan tadi dikatakan terkait dengan pencemaran nama baik dan Pak Jokowi yang langsung yang melaporkan tersebut begitu. Itu sudah pas. Yang pertama. Yang kedua adalah sarana elektronik tadi Pak Suryo sudah menyatakan putusan MK, kegaduhan secara elektronik bukan lagi sebagai dasar pidana. Jadi nggak bisa. Harusnya adalah kegaduhan yang benar-benar nyata, yang material, yang nyata di tengah masyarakat. Itu pun harus ada sebab akibat ya, di mana kegaduhan itu apakah benar terjadi karena hasutan di media sosial, tapi bukan kegaduhan di media sosial. Yang ketiga, peningkatan penyidikan ini berarti pertama Polda menyatakan ada peristiwa pidananya yang pasti. Nah, dari peristiwa pidana itulah maka akan ditemukan minimum dua alat bukti. Apakah dua alat bukti itu cukup atau tidak? Nanti kalau sudah ada penetapan tersangka baru bisa diuji di pra peradilan. Ya, apakah dua alat bukti itu cukup nggak untuk menetapkan tersangkanya? Tapi sekali lagi terkait dengan dua alat bukti itu jangan asal-asalan ya. Itu harus benar-benar alat bukti yang sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap pelakunya tadi begitu. Baik, dua alat bukti ini harus segera ditemukan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka. Kapan waktunya? Ini akan kita bahas, saudara. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.